Segera download Apa saja yang Quran disebut oleh Tadabbur, Al-Quran, dia meraih tafsir satu dalam kebaikan. genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Para jamaah dari ibu-ibu Yayasan Al-Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian juga para pemirsa dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang satu peristiwa yang penting di hari kiamat kelak, yaitu peristiwa tentang syafaat. Syafaat adalah bentuk pembelian Allah terhadap hamba-hambanya, sebagian hambanya, untuk memberi manfaat kepada saudara-saudaranya atau kawan-kawan yang lain di akhirat kelak. Dengan Allah memberikan izin syafaat kepada seorang hamba, maka hamba tersebut bisa jadi menghalangi saudaranya dari masuk neraka, bisa jadi mengeluarkan saudaranya dari neraka jahanam, bisa jadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat saudaranya di surga kelak, dengan berbagai macam model syafaat yang insyaallah kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Nah, syafaat secara bahasa diambil dari kata asy-syafa', artinya genap, ya. Seperti firman Allah, wasyafa'i wal watar, ya. Demi yang genap dan demi yang ganjil, ya. Kemudian secara istilah tawassut lil ghair fi jalbi manfaatin atau daf'i madarrin. Madarratin. Adapun secara istilah tawassut yaitu menjadi perantara untuk seseorang dalam rangka membantunya, tentunya dalam rangka mendapatkan manfaat untuknya, untuk orang tersebut, atau menolak mudarat. Ini secara istilah, menolak mudarat dari orang tersebut. Allah berfirman dalam Al-Quran tentang syafaat, misalnya dan syafaat dalam duniawi, kata contoh syafaat duniawi di dunia, kata Allah Subhanahu wa taala, man yashfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha. Wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakun lahu kiflun minha. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang beri syafaat yang baik, dia membantu, dia menjadi penengah untuk memberikan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan, siapa yang beri syafaat untuk keburukan, sayyi'ah, yakun lahu kiflun minha, dapat juga dosanya. Nah, kaitannya antara bahasa dengan istilah, ya. Jadi gampangannya begini, sederhana. Si A, ini ada A, ada B, ada C. Ada A, ada B, ada C, ya. Si A butuh kepada si C, ya, butuh ke C. Tetapi kedudukan A rendah di mata C, ya. Kedudukan A rendah di mata C. Maka si A minta bantuan kepada B, ya. Maka si A minta bantuan kepada B, ya. Si A, lalu si A minta bantuan ke B untuk bicara dengan C. Karena si B punya kedudukan di sisi A, karena si B punya kedudukan
di sisi C. Perhatikan, A ketika sendirian, A dia ganjil karena sendirian. Lalu B gabung dengan A, ya. B gabung dengan A, ya. Lalu B gabung dengan A, maka jadilah genap. Jadilah genap. Inilah disebut dengan syafa'. Nah, si B yang ngomong ke si C, dia telah memberi syafaat kepada si A. B ngomong ke si C, dengan A gabung dengan B untuk ngomong si C, berarti B telah memberi syafaat kepada si A. Ini secara apa namanya? Secara bahasa. Jadi syafa' artinya genap. Ya, tadinya seorang sendiri tidak mampu untuk menyelesaikan hajatnya, maka orang kedua membantu dengan menggabung. Tadinya dia ganjil sendirian, gabung jadi genap. Itulah asal muasal kata syafaat. Asal muasal kata syafaat. Dan syafaat di dunia tentu boleh ya, sebagaimana kita lihat di situ ya. Syafaat ada di dunia, fid dunia, ada fil akhirah. Di dunia ada dua tentunya ya. Ada syafaat yang baik, ada syafaat yang buruk. Syafaat yang buruk kata Allah, man yashfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha, tadi kata Allah. Syafa'atan hasanah yakun lahu nasibun minha. Dia dapat pahala kalau dia membantu dalam kebaikan, kasih memo untuk membantu kebaikan. Kata Nabi SAW, qala sallallahu alaihi wasallam, Ishfa'u tu'jaru. Ishfa'u tu'jaru, kata Nabi SAW. Berilah syafaat, kalian dapat pahala. Berilah syafaat, kalian dapat pahala. Jadi kita bisa membantu orang, kita bisa bantu orang dengan harta, kita bisa bantu orang dengan tenaga, kita bisa bantu orang dengan kedudukan kita. Itulah syafaat. Membantu orang tiga model. Ya. Membantu orang lain, bisa dengan harta, bisa dengan benda, materi, bisa dengan raga, dengan tenaga, bisa dengan kedudukan. Inilah syafaat. Inilah namanya syafaat ya. Kita bantu orang dengan kedudukan. Kita ngomongin, teleponin, tolong ini orang yang kita telepon kenal kita, dia menghargai kita. Nah, kata Nabi SAW, Ishfa'u tu'jaru. Beri syafaat. Jangan pelit. Kalau kita memang mampu bantu seorang dengan kedudukan kita dan itu untuk kebaikan, maka lakukanlah. Maka karena syafaat yang buruk adalah pada perkara yang haram. Pada perkara yang haram. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man yashfa' syafa'atan wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakun lahu kiflun minha." Ya, siapa yang beri syafaat untuk keburukan, maka bagi dia dosa ya. Seperti Rasulullah SAW pernah menegur Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma ketika ada imra'atun makhzumiyah, ada seorang wanita bernasab tinggi dari Bani Makhzum, saraqat, mencuri di zaman Nabi SAW. Dan ini menggelisahkan orang-orang Quraisy. Kenapa? Karena ini wanita dari Bani Makhzum. Dari Bani Makhzum, tinggi kedudukannya, nasabnya. Maka mereka bingung, kita harus ngomong kepada siapa yang bisa ngomongin buat kita kepada Nabi. Akhirnya mereka mengatakan, kita bilang Usama hibbi Rasulillah. Usama itu dicintai oleh Nabi dan bapaknya juga dicintai. Usama bin Zaid. Zaid kecintaan Nabi, Usama juga kecintaan Nabi SAW. Maka Usama pun datang kepada Nabi SAW dalam rangka menolong wanita Makhzumiyah tadi agar tidak dipotong tangannya. Karena dia telah mencuri. Maka Rasulullah SAW tegur, kata Rasulullah SAW, atashfa' fi haddin min hududillah. Kau ingin memberi syafaat untuk menggagalkan praktek hukum had agar tidak dipotong tangannya? Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi wa imullah law anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Kata Nabi SAW, seandainya yang mencuri bukan perempuan tadi, yang mencuri putriku Fatimah, aku akan potong tangannya. Aku akan potong tangannya. Contoh syafaat yang buruk ya. Rasulullah tegur Usamah
bin Zaid radhiyallahu taala anhuma agar tidak melakukannya. Seperti syafaat duniawi, beri syafaat orang tidak pantas untuk bekerja ke syafaat, terima itu ponakan saya, terima itu tetangga saya. Padahal tidak pantas untuk bekerja. Tidak pantas untuk jadi PNS misalnya, ya. Tidak pantas untuk jadi pegawai negeri, enggak pantas. Tapi dengan memo, jadikan dengan memo sehingga akhirnya tidak benar, dan ini adalah syafaat yang haram pada perkara yang buruk atau perkara yang haram. Inilah syafaat di dunia, syafaat di dunia. Yang kita bahas adalah syafaat di akhirat, syafaat di akhirat. Perhatikan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalil-dalil tentang syafaat ada 4 model ya. Dalil-dalil tentang syafaat. Syafaat di akhirat ada 4 model. Kita ingin mengkompromikan 4 model tersebut. Yang pertama, syafaat semuanya milik Allah. Hak Allah. Kata Allah, "Qul lillahi syafa'atu jami'an." Katakanlah seluruh syafaat milik Allah. Yang model kedua, bahwasanya yang kedua tidak ada syafaat di akhirat. Firman Allah, min qabli ayyatiyakum yaumun la min qabli ayyatiya yaumun la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Berinfaklah, anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumun la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun, dalam surat Al-Baqarah. Kata Allah, min qabli ayyatiya yaumun, sebelum datang suatu hari di mana tidak ada jual beli di situ, tidak ada persahabatan, wala syafa'ah, tidak ada syafaat di akhirat. Ini model yang kedua. Model yang ketiga, bahwasanya syafaat dinafikan dari kaum musyrikin. Orang musyrik tidak bisa menerima syafaat. Tidak ada syafaat bagi orang musyrik. Kata Allah, "Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in." Allah berfirman, "Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in." Tidak bermanfaat bagi mereka syafaatnya para pemberi syafaat. Syafaat para pemberi syafaat. Ini siapa mereka? Maksudnya orang kaum musyrikin, tidak bermanfaat bagi mereka. Yang keempat, model yang keempat, bahwasanya ada syafaat yang diizinkan. Ada syafaat yang diizinkan oleh Allah. Ya. Allah mengatakan, wa la yashfa'una illa liman irtada. Ya. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznih. Contoh, man dzal ladzi dalam ayat kursi. Yashfa'u 'indahu illa bi idznih. Siapa yang bisa beri syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin. Ya. Kemudian kata Allah, wala yashfa'una liman irtada. Wala yashfa'una illa liman irtada. Dan ayat-ayat seperti ini banyak. Mereka para malaikat tidak bisa beri syafaat kecuali yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan. Ini 4 model dalil tentang syafaat, 4 model tentang syafaat. Bisa diambil kesimpulan bahwasanya, perhatikan di sini, kita ambil kesimpulan. Ternyata ada syafaat yang ditolak. Syafaat yang ditolak Allah sebutkan 2 model, yaitu syafaat
pada hari kiamat ditolak. Siapa yang ditolak ini syafaatnya? Ternyata orang musyrik. Fama tanfa'um syafa'atu syafi'in. Tidak ada syafaat bagi mereka. Kemudian ternyata ada syafaat yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi memenuhi dua persyaratan. Pertama, pemberi syafaat dikasih izin, kemudian yang dapat syafaat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua persyaratan. Dua persyaratan. Ya. Izin untuk memberi syafaat dari Allah. Dari Allah. Kemudian yang diberi syafaat diridhoi. Diridhoi oleh Allah. Diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan bahwasanya karena syafaat tidak bisa terjadi kecuali dengan izin Allah bagi pemberi syafaat, Allah izinkan ya. Illa liman adzina lahu, yang Allah izinkan saja ya. Kemudian yang mau dikasih syafaat harus diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak itu tidak dapat. Misalnya saya dapat izin, kemudian saya memberi syafaat kepada teman. Tapi ketika saya memberi syafaat kata Allah itu tidak bisa, saya tidak ridho, tidak jadi misalnya. Atau misalnya saya memberi syafaat Allah tidak izinkan, ya, tidak bisa juga. Harus saya diizinkan kalau saya memberi syafaat, harus saya diizinkan. Yang kedua yang mau saya kasih syafaat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan kesimpulan bahwasanya syafaat ini adalah milik Allah Subhanahu. Ini kesimpulan bahwasanya syafaat seluruhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita tahu bahwasanya syafaat ada dua model. Tolong dihapus sebelah sana. Ini biarin sebelah sana. Dari sini ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syafaat di akhirat bisa dibagi menjadi dua. Yang pertamanya syafaat al-manfiyah, syafaat yang syafaat yang dinafikan. Yang dinafikan itu tidak berlaku, ditolak. Yang kemudian yang kedua syafaat al-muthbatah, syafaat yang ditetapkan. Syafaat yang dinafikan sudah kita jelaskan tadi, ya, yaitu syafaat untuk orang kafir tidak bisa. Ya, ini dinafikan ya, karena apa? Syafaat bagi orang yang tidak diridhoi, yang tidak diridhoi oleh Allah. Ya. Baik. Adapun syafaat yang ditetapkan memenuhi dua persyaratan. Memenuhi dua persyaratan. Perhatikan, yang pertama adalah dapat izin dari Allah, pemberi syafaat dapat izin dari Allah. Ya. Yauma idzil la tanfa'u syafa'atu illa liman adzina lahu rahman wa radiya lahu qawla, ya. Ya, illa liman adzina lahu rahman. Allah kasih izin baru bisa kasih syafaat. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznih, ya. Tadi kita sebutkan man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznih. Siapa yang bisa kasih syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala? Ya. Ini contoh ayat wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atum illa min ba'di ayyadzana Allah liman yasha'u wa yarda. Ya. Ya, yang kedua, syarat yang kedua diridhoi. Yang mau dikasih syafaat harus diridhoi oleh Allah. Diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala yashfa'una illa liman irtada." Wala yashfa'una illa liman irtada. Tidaklah mereka beri syafaat kecuali kepada orang yang Allah ridhoi. Allah gabungkan kedua syarat disebutkan dalam satu ayat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kam min malakin fis samawati." Perhatikan, wa kam min malakin
fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ayyadzana Allah liman yasha'u wa yarda. Perhatikan kata Allah, betapa banyak malaikat di langit tidak bermanfaat syafaat mereka. La tughni syafa'atuhum syai'an, sama sekali tidak bermanfaat syafaat mereka illa min ba'di ayyadzana Allah. Syarat pertama, min ba'di ayyadzana Allah, izin Allah, liman yasha'u wa yarda. Dua syarat. Diberi izin pemberi syafaatnya, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak diberi syafaat. Ya. Oleh karenanya ini dalil bahwasanya syafaat seluruhnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwasanya seluruh syafaat hak murni Allah. Kenapa kita bilang seluruh syafaat hak murni Allah? Karena Allah tidak memerlukan siapapun dalam mengatur alam semesta ini. Allah tidak punya utang budi kepada siapapun. Sehingga tidak ada yang berani mentang-mentang di akhirat kemudian beri syafaat tanpa izin. Enggak ada yang berani. Tidak ada yang berani. Ya. Beda kita di dunia perhatikan ibu-ibu, ya misalnya saya menteri, saya kadang tulis memo sama presiden, saya berani. Saya menteri, kenapa? Karena presiden punya utang budi sama saya. Kalau tidak ada saya mungkin pemerintahan enggak jalan, misalnya. Saya dengan berani saya tulis memo, Pak Presiden tolong perhatikan, entah presiden kabulkan atau tidak, tapi saya berani kasih memo sama presiden. Dan demikian di dunia, karena tidak ada seorang bisa hidup merdeka tanpa bantuan orang. Nah, ketika ada orang bantu dia punya utang budi sama orang tersebut bisa kasih syafaat tanpa izin. Di dunia boleh kasih syafaat tanpa izin, ya. Hak murni Allah. Di dunia orang bisa kasih syafaat tanpa izin. Di akhirat enggak mungkin, karena tidak ada yang punya utang budi. Allah tidak punya utang budi sama siapapun. Manusia terbaik di alam semesta ini, Nabi Muhammad SAW, ketika memberi syafaat dia tidak bisa kasih langsung syafaat, dia izin dulu. Sujud di bawah arsy di hadapan Allah Subhanahu wa taala, puji Allah dengan pujian yang begitu banyak. Kata Nabi, aku memuji Allah, fayufta alayya min mahamid. Dibukakan bagi pujian-pujian kepada Allah yang aku belum bisa muji Allah sekarang ini. Setelah aku sujud minta izin, sujud lama baru Nabi Allah mengatakan, ya Muhammad irfa' ra'sak. Wasal tu'ta, Muhammad angkat kepalamu, mintalah kau akan dikabulkan. Wasfa'tu syafa', berilah syafaat kau akan diberi syafaat. Inilah bedanya seluruh syafaat hak murni Allah. Tidak ada yang, perhatikan, tidak ada yang berani langsung beri syafaat. Tidak ada. Siapapun orangnya, siapapun makhluk tersebut, malaikat, Nabi enggak berani. Mereka hanya bisa beri syafaat kalau minta izin. Jadi minta izin dulu. Jadi prosedurnya, SOP-nya minta izin dulu. Pertama minta izin dulu kepada Allah. Kalau sudah diizinkan baru kasih syafaat. Baru kasih syafaat. Itu pun kepada yang diridhai Allah. Nah, inilah SOP yang pertama ini yang harus minta izin dulu. Ya, harus minta izin dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaan, siapakah orang-orang yang bisa dapat izin dari Allah untuk memberi syafaat? Orang-orang ini siapa? Siapakah orang-orang yang berhak dapat izin untuk beri dapat syafaat ya? Tolong, saya sudah ya, tolong ini saya mau hapus ini, hapus sebelah sini. Saya perhatikan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nih, pemberi syafaat tersebut ya. Pemberi syafaat tersebut siapa? Siapa itu orang-orang yang bisa dapat izin, orang-orang yang bisa diberi izin oleh Allah untuk beri syafaat. Untuk beri syafaat. Banyak ya, di antaranya ya semuanya tentu orang-orang beriman ya. Di antaranya al-malaikah, para malaikat. Kemudian para nabi. Kemudian di antaranya para syuhada. Di antaranya kaum mukminin. Di antaranya anak-anak.
Malaikat tadi dalilnya banyak ya. Allah mengatakan wa kam mim malakin fis samawat ya. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam syafa'atil malaikah wa syafa'atil anbiya wa syafa'atil mu'minun. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam syafa'atil malaikah wa syafa'atil anbiya wa syafa'al mu'minun. Jadi malaikat bisa kasih syafaat, anbiya nabi bisa beri syafaat, kaum ini juga bisa beri syafaat. Di antara para nabi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini yang bisa diberi izin oleh Allah untuk beri syafaat. Adapun yang tidak diizinkan, ya, yang tidak diizinkan, perhatikan di sini. Tidak diizinkan. Siapa? Adalah para pelaku dosa besar, para pelaku dosa. Para pendosa tidak dapat izin. Para pendosa. Dosa besar, ya. Kemudian di antaranya para pelaknat, apa namanya? Inna al-la'anin, ya. La yakunu syuhada, ya, wala syufa'a yaumal qiyamah. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya innal la'anin la yakunun syuhada wala syufa'a yaumal qiyamah. Kata Nabi, para pelaknat tidak bisa jadi pemberi syafaat pada hari kiamat. Jadi pelaku dosa-dosa tidak bisa tidak bisa memberi syafaat pada hari kiamat. Kalau ingin beri syafaat, jadi kaum mukminin, jadi syuhada. Para syuhada disebutkan bahwasanya orang yang mati syahid dia berhak memberi syafaat kepada 70 kerabatnya, dia bisa kasih syafaat. Orang mati syahid bisa memberi syafaat kepada 70 kerabatnya. Masya Allah, Allah muliakan dia. Kaum mukminin secara umum bisa memberi syafaat. Dalam hadis yang kita bacakan, anak-anak yang meninggal sebelum balik, ya, barang siapa yang punya anak meninggal sebelum balik, maka anak tersebut akan menghalangi jadi neraka jahanam, atau orang dia akan masuk surga dengan rahmat Allah kepada anak-anak tersebut. Anak bisa beri syafaat. Jadi orang yang meninggal, anaknya meninggal sebelum balik, luar biasa. Mudah-mudahan memberi syafaat bagi mereka pada hari kiamat kelak. Taib, perhatikan syarat yang kedua, ini kan yang pertama. Yang kedua, yang mau dikasih syafaat harus diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bawa dari sini. Yang diberi, yang mau dapat syafaat. Kalau ini namanya asy-syafi', asy-syafi'. Kalau ini namanya al-masyfu' lahu. Al-masyfu' lahu, al-masyfu' lahu, yang dia mau dapat syafaat. Syaratnya harus diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus diridhoi oleh Allah. Nah, pertanyaan, bagaimana cara dia diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Caranya tidak boleh syirik. Ya, tidak boleh syirik. Karena kalau dia syirik, dia tidak dapat syafaat. Tidak boleh kesyirikan. Makanya dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna likulli nabiyyin da'watan mustajabah. Sungguhnya setiap nabi punya dakwah, doa yang pasti dikabulkan, dan mereka fata'ajjalu, dan para nabi segera ingin dikabulkan doanya. Wa inni ikhtaba'tu da'wati, adapun aku, kata Nabi, aku menunda, menyimpan doaku syafa'atan li ummati yaumal qiyamah, maka doaku tadi akan aku jadikan sebagai syafaat pada hari kiamat kelak. Wa hiya na'ilatun insyaallah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hiya na'ilatun insyaallah
man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Kata Nabi, syafaatku akan mengenai semua umatku yang meninggal tidak berbuat syirik sama sekali. Jadi kalau ingin dapat syafaat diridhai oleh Allah, hendaknya berbuat tauhid, jangan berbuat syirik sama sekali. Demikian dalam hadis Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari, ketika Abu Hurairah bertanya, Rasulullah, man as'adun nasi bi syafaatika yaumil qiyamah? Siapa orang yang paling bahagia dapat syafaatmu ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya, ya. Khalisan min qalbihi. Dalam hadis yang lain kata Nabi, khalisan min qalbihi. Yang mengucapkan la ilaha dengan ikhlas, maka akan mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Anda semakin tidak ingin dipuji, semakin tidak ingin disanjung, semakin tidak ingin amalnya diketahui oleh orang lain, maka Anda semakin ikhlas. Kalau Anda sudah semakin ikhlas, Anda semakin mudah mendapatkan syafaat. Anda akan semakin mudah mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, inilah cerita tentang syafaat. Ada orang-orang yang bisa kasih syafaat dan ada orang-orang yang bisa dikasih syafaat. Ini masalah semuanya berkaitan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis disebutkan bagaimana orang beriman sebagian mereka tidak bisa beri syafaat kecuali setelah teman-temannya masuk neraka. Dia enggak bisa kasih syafaat dari awal, baru dapat izin setelah teman-temannya masuk neraka. Saya bacakan hadisnya, perhatikan. Dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta idza khalasal mu'minuna minan nar, tatkala kaum mukmin selamat dari neraka. Wa walladzi nafsi bi yadihi ma minkum min ahadin bi ashadda munasyadatan lillah fi istiqsa'il haqqi minal mu'minin lillahi yaumal qiyamah li ikhwanihim alladzina fin nar. Ketika orang-orang beriman sudah selamat dari sirat, ya, sudah lewat bebas dari neraka jahanam, kata Nabi, demi Allah tidak seorang dari kalian yang masih hidup ini lebih berat permohonannya ketika minta haknya di dunia, ya, daripada kaum mukminin pada hari kiamat yang mereka minta kepada Allah agar diizinkan beri syafaat kepada teman-temannya. Yaquluna, mereka berkata, Rabbana kanu yasumuna. Mereka ingin teman-temannya selamat, maka mereka minta izin untuk dapat syafaat. Mereka berkata, orang yang masuk surga ini, mereka berkata, Rabbana kanu yasumuna ma'ana wa yusalluna wa yahujjun. Perhatikan sini, ibu-ibu. Orang-orang beriman yang masuk surga, mereka berkata, ya Allah, teman-teman kami di neraka, mereka dulu sholat bersama kami, mereka dulu puasa bersama kami, mereka juga berhaji bersama kami. Subhanallah, ada orang sholat, orang puasa, orang haji masuk neraka. Ada, ini hadisnya jelas. Hadisnya jelas, ya. Ini hadis riwayat Muslim, jelas. Haula'i Rabbana kanu yasumun. Mereka dulu puasa sama kami, sama-sama puasa Ramadan, sama-sama buka puasa. Mereka sholat, mereka berhaji. Cuma mereka melakukan maksiat. Mereka sholat, mereka puasa, mereka melakukan maksiat sehingga mereka masuk dalam neraka jahanam. Mereka minta izin, ya Allah, izinkan kami untuk keluarkan mereka. Maka Allah izinkan. Lihat, mereka diizinkan setelah teman-temannya masuk neraka. Kata Allah, akhriju man araftum. Kata Allah, keluarkan orang yang kalian kenal. Subhanallah. Fatuharramu. Jadi mereka ini yang masuk neraka bukan pelaku syirik, tapi orang bertauhid tapi diazab di neraka karena maksiat yang mereka lakukan. Kalau syirik enggak mungkin dapat. Fatuharramu suwarahum 'alan nar. Maka bentuk mereka tidak terbakar oleh api neraka, artinya masih dikenal wajah mereka meskipun badan mereka dibakar habis, ya. Kemudian fayukhrijuna khalqan katsiran qad akhadhatin naru ila nisfi saqaihi. Semalam maka orang-orang beriman mengeluarkan dengan syafaat mereka dari yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka keluarkan orang-orang dari neraka yang sudah terlanjur terbakar oleh api sampai tengah betisnya. Wa ila rukbatai, ada di antara mereka yang sudah terbakar sampai lututnya baru dikeluarkan. Tsumma yaqulun rabbana ma baqiya fiha ahadun mimman amartana bihi. Mereka berkata, ya Rabb kami, sudah kami yang kenal semua sudah kami keluarkan. Ya. Ini orang beriman yang mereka kenal semua sudah keluar. Fayaqul irji'u faman wajadtum fi qalbi mithqala dinarin min khairin fakhriju. Kembali lagi ke neraka. Siapa saja yang kalian ketemui ada punya iman sebesar dinar, keluarkan. Fayukhrijuna khalqan katsiran, banyak dikeluarkan di neraka jahanam, sudah terbakar. Tapi syafaat baru bisa mereka dapatkan, makanya syafaat itu hak Allah, prerogatif, hanya Allah yang punya hak. Seorang tidak bisa beri syafaat kecuali diizinkan oleh Allah, dan siapa yang berhak juga dengan keridhaan Allah.
Di antara mereka ada yang Allah baru ridhoi dapat syafaat setelah terbakar. Waliyadzubillah. Tapi alhamdulillah Allah ridhoi dan dikeluarkan. Di antara mereka ada yang salat, ada yang haji, yang puasa. Ya. Dan di antara mereka ada yang imannya sekeping dinar dikeluarkan, maka banyak yang dikeluarkan. Tsumma yaqul rabbana lam nadzar fiha ahadan mimman amartana. Maka orang beriman mengatakan, ya Allah, semua sudah kami keluarkan yang kau perintahkan kepada kami. Yang imannya sekeping dinar sudah kami keluarkan. Allah berkata, irji'u faman wajadtum fi qalbi mithqala nisfi dinarin. Fa akhrijuhu, ya. Keluarkan orang yang dalam hatinya setengah keping dinar imannya, dikeluarkan lagi. Kata Allah, kembali lagi. Faman wajadtum fi qalbi mithqala dzarratin min khairin. Keluarkan dari neraka orang yang punya kebaikan sedikit sebesar dzarrah, sedikit saja. Yang penting tidak musyrik, keluarkan. Fayukhrijuna khalqan katsiran. Mereka pun keluarkan orang yang banyak. Ini dalil bahwasanya orang beriman bisa memberi syafaat kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bentuk pemuliaan Allah terhadap hamba-hamba Allah yang beriman, ya. Allah yang beriman. Inilah ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah syafaat pada hari kiamat kelak. Kita hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita dimuliakan oleh Allah pada hari kiamat kelak untuk diizinkan beri syafaat. Dan untuk beri syafaat kepada orang-orang yang kita cintai, ya. Sahabat-sahabat yang kita cintai, keluarga yang kita cintai, ya. Karena tidak semua orang bisa diizinkan untuk beri syafaat dan tidak semua orang berhak dapat syafaat. Semuanya kembali kepada Allah. Siapa yang ingin bisa beri syafaat, hendaknya dia bertakwa kepada Allah. Jaga lisannya, jangan suka melaknat, ya. Jaga dirinya, ya. Kemudian siapa yang ingin dapat syafaat, jangan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa dimuliakan oleh Allah, maka silakan dia beri syafaat pada hari kiamat kelak pada orang-orang yang Allah muliakan, ya. Adapun syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada memiliki syafaat-syafaat yang khusus, ya. Jadi perhatikan, tolong hapus Bin. Kita akan bahas tentang model-model syafaat. Yang pertama, syafaat khusus. Khusus hak Nabi. Ada 4. Di antaranya adalah syafaatul uzma. Syafaatul uzma, yaitu agar Allah datang, agar Allah segera datang mulai persidangan. Allah segera datang memulai persidangan. Ini hanya Nabi yang bisa kasih. Nabi yang lain menolak. Hadis yang panjang, mereka datang pada Nabi Adam, Nabi mengatakan nafsi. Kata Nabi Adam, saya juga butuh syafaat. Idzabu ila Nuh, pergi kepada Nuh. Kata Nuh, saya punya salah. Nafsi, saya juga butuh syafaat. Pergi kepada yang lain. Pergi kepada Ibrahim juga mengatakan nafsi, saya juga butuh syafaat. Pergi kepada Nabi Musa. Nabi Musa mengatakan saya pernah bunuh orang. Pergi kepada yang lain. Kepada Nabi Isa. Nabi Isa mengatakan pergi kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian sujud di bawah arsy, memuji-muji Allah sampai Allah izinkan untuk beri syafaatul uzma agar Allah datang pada hari kiamat untuk memulai persidangan. Ini yang pertama. Yang kedua, syafaat khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah syafaatuhu li ammihi Abi Thalib. Syafaat beliau untuk paman beliau Abu Thalib. Thalib untuk diringankan azabnya. Ini kekhususan. Asalnya orang kafir tidak bisa dapat syafaat. Asalnya orang kafir tidak bisa dapat syafaat. Allah berfirman, "Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in." Tidak bermanfaat bagi mereka syafaatnya para pemberi syafaat. Tetapi khusus Abu Thalib, Nabi diberi izin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laula ana lakana fid darkil asfali minan nar." Kalau bukan syafaatku, dia sudah berada di neraka jahanam yang paling bawah. Ya. Makanya Abu Thalib mendapatkan siksaan yang paling ringan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahwana ahli nari adzaban yaumal qiyamah Abu Thalib wa huwa yanta'ilu bi na'laini min nar yaghli bihima dimaguhu." Orang yang paling ringan azabnya Abu Thalib. Jadi api tidak seluruh ke badannya, cuma di bawah kakinya saja. Di kakinya saja, di bawah mata kakinya. Dia diazab dengan pakai sendal isinya api. Dia pakai sendal kemudian otaknya mendidih. Itu syafaat Nabi kepada Abu Thalib. Ini khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga,
syafaat Nabi untuk orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Ya, Allah menyuruh Nabi untuk mempersilahkan mereka masuk surga tanpa hisab. Ya. Kemudian yang keempat, syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membuka pintu surga. Para penjaga surga, malaikat penjaga surga tidak mau buka pintu surga sampai datang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, "Fa ana ati babil jannah," aku pun datangi pintu surga. Kemudian aku mengetuknya, maka malaikat berkata, "Siapa engkau?" "Aku Muhammad." Kata mereka, "Kami diperintahkan untuk bukan untuk engkau dan kami tidak diperintahkan buka kepada siapapun sebelum engkau." Mereka buka pintu surga setelah Nabi beri syafaat. Ini syafaat khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, syafaat umum untuk keumuman para pemberi syafaat. Ada 3 model. Yang pertama adalah syafaat agar orang yang seharusnya masuk neraka tidak jadi masuk neraka. Tidak jadi masuk neraka. Tentu ini juga syafaat Nabi juga ya. Nabi juga dapat syafaat ini tentunya. Tapi yang ini khusus buat Nabi, yang sisanya Nabi juga ya. Jadi orang harusnya masuk neraka nggak jadi diberi syafaat, akhirnya nggak jadi masuk neraka, masuk surga. Kemudian yang kelima, syafaat untuk orang yang sudah masuk neraka agar keluar. Yang keenam, lima, mohon maaf, 5, 6, 7. Syafaat untuk orang yang masuk surga agar ditinggikan surganya. Ditinggikan surganya. Ini 3 model syafaat yang berlaku bagi kaum mukminin, berlaku bagi para syuhada ya. Selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi Nabi 7 semuanya. Bagi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cuma 3 model syafaat. Cuma 3 model syafaat. Intinya syafaat adalah kondisi di mana Allah memuliakan seorang hamba. Toh itu semua kembali kepada Allah. Makanya Allah berfirman, "Qul lillahi syafa'atu jami'an." Seluruh syafaat milik Allah. Buktinya yang mau kasih syafaat harus izin Allah. Yang diberi syafaat harus diridhoi oleh Allah. Berarti yang menentukan siapa? Yang menentukan semuanya Allah Subhanahu wa taala. Terus apa fungsi orang-orang ini? Allah ingin muliakan mereka. Sebenarnya keputusan semua di tangan Allah, ya kan? Semua keputusan di tangan Allah. Tapi mereka ini fungsinya apa? Untuk dimuliakan Allah, tunjukkan mereka punya kedudukan. Meskipun yang menentukan semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Inilah mudah-mudahan syafaat pada hari kiamat. Semoga kita termasuk orang-orang dimuliakan oleh Allah pada hari kiamat untuk bisa memberi syafaat kepada orang-orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Demikian saja ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala kajian kita pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan pada bulan depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.